Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Apa Kamu Tahu. Kali ini diskusi tentang membahas Edis. Ternyata Edis itu bukan Kristen. Dalam diskusi ini mereka setuju kalau Edis bukan Kristen. Dan menarik lagi dari Minayong dan Pio memberikan narasi yang sangat tegas. Oke, nggak usah lama-lama, kita mendengarkan narasi mereka. Oke. Di atas pro semua nih, di pro semua nih, kasih naik satu asu di atas. Gue turun dulu, kasih naik satu asu di atas. Sampah. Saya aja yang turun, Bang Ibu aja Eka yang saya turun deh, Ibu aja turun, oke. Saya aja turun. Gak apa-apa, biar naik semua. Lo, RK pula yang turun. Bah, Piong ngomong kau. Ya, silakan teman-teman yang di bawah, kalau mau membantah tema yang dibuat oleh kakak host, Edis bukan Kristen, silakan naik ke atas, bantah tema itu, tetapi ingat ya teman-teman ya, yang pertama sekali bawa etika dan adabnya gitu loh, tunjukkan bahwa Anda orang yang punya etika dan adab gitu, oke? Ya, welcome Salve, Sis Minayang. Ini Sis Mina mau membantah tema gitu maksudnya? Sebentar. Mina bukan untuk tema. Dijambak sama Kak Joni. Dia tahu kan juga tadi saya bercanda ya. Dia Iya, saya bercanda teman-teman. Oke, silakan teman-teman, ini kita nunggu ya. Silakan spender ada Mina di atas sudah dia. Ya, spender silakan ya. Dari tadi kita belum ada ngelihat ya. Paus, serigala gitu loh. Atau apalagi singa gitu ya, boleh ya. Saya dari tadi ngoceh mulu ya dari siang ya, boleh dong. Canda ya. Yo, Oke, bisa yo. gas. Bisa yo. Herder juga bisa, Herder silahkan naik. Gas, silahkan naik. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan, Bro Patri? Momot coba tarik yang berpotensi atau yang itu Herder, kelihatan Herder, coba ditarik. Yang pertama untuk judul ya, Edis bukan Kristen ya, pas lah judulnya, Edis bukan Kristen. Orang Kristen dari abad pertama sampai sekarang ya Tritunggal Maha Kudus, begitu. Tritunggal Maha Kudus. Orang Kristen mengakui Yesus Kristus itu Allah, begitu kan? Allah, sepenuhnya manusia. Konsili Kalsedon, kemudian konsili Nisea pertama 325, kealahan Kristus itu kemudian naik di situ, diresmikan di situ kan di konsili. Coba teman-teman baca konsili Nisea pertama 325, bagaimana keilahian Kristus itu kemudian muncul di sana dan kemudian diteguhkan di konsili Kalsedon. Dan baik Protestan maupun Ortodoks menggunakan hal yang sama, menggunakan hasil dua konsili tersebut, begitu. Suksesi Rasul Yohanes Pembaptis, Yuli, kalau mau jadi agen baptis jadilah sendiri. Kalau mau bawa orang baptis itu jangan masukkan ke balai kerajaan, balai anjing itu, tempat pelihara anjing itu, begitu. Jangan dibawa ke situ, Seles Baptis, iya. Kau kemarin naik ke Romo Cafe kan, aku sampai menyesal pada saat itu. Ku bilang begini, kalian jangan ya hujat Yuli ya. Waktu Yuli naik di Romo Cafe nih, terus orang-orang di bawah pada menghujat Yuli kan. Aku bilang begini, kalian jangan hujat si Yuli. Yuli itu pengen belajar. Aku menyesal, sumpah. Menyesal aku seperti itu. Kalau taunya seperti ini ya, dia akan jadi Seles Baptis untuk perusahaan balai kerajaan. Tujuan dia naik ke Romo Cafe itu kan supaya orang-orang Katolik dekat dengan dia lalu benci gua, itu tujuannya. Makanya tapi penonton Kepala bapak dia tuh, makanya suruh turunkan. Makanya aku bilang, aku menyesal. Cari mukanya seperti itu. Habis itu dihujat Romo Cafe. Emang lah bodoh, terkutuk lah orang itu, sumpah. Seles Baptis itu. Menyesal aku, sumpah.
Jangan ya teman-teman. Kalau mau sesat biar aja bilang Yuli, Red Anjing, Edis, Iblis, siapa lagi Sofiatul, sesat, antikristus, binatang. Kalian aja yang ini ya, kalian aja yang tidak selamat ya. Jangan aja kami, begitu. Sampaikan seperti itu, jangan aja kami ya, begitu. Kalau teman-teman yang sudah berdonasi ke rumah prostitusi di Amerika sana, rumah prostitusinya Edis di Amerika sana, tidak apa-apa, ikhlaskan saja, begitu. Kalau kalian sudah berdonasi ke rumah prostitusi ya, tidak apa-apa, ikhlaskan saja. Tapi kalau yang belum jangan, begitu. Itu rumah prostitusi, bukan rumah apologet. Apa pula kuduskanlah Kristus. Ayat apologia, ayat andalan kan? Ayat andalan, kuduskanlah Kristus, iman dan pengharapan. Apalah pula Injil itu kabar gembira. Edis bukan bawa kabar gembira, Edis bawa kabar buruk. Edis tidak menguduskan Kristus. Dibilang apa? Berbakti, tidak menyembah. Apa pula pala bapak kau? Ya binatang, udah. Emosi pula aku. Udahlah nanti kebenet aku kalau kayak gini. Nah, spender. Pokoknya aku nggak dengar apa-apa. Lanjut. Oke, baik, ya silakan Bang Kiai, ada yang mau disampaikan Bang Kiai sambil menunggu ya yang kontra dengan tema yang dibuat Kakak Hos. Nggak ikut-ikutan. Aku cuma numpang tidur. Oke, baik. Kayaknya tadi aman ya. Bang Kiai tadi aman ya. Bisa ini deh. Jangan mentang-mentang kau di-spill sama Reda Marbun anjing itu ya. Terus kau penakut. Kau takut, Oten kau takut. Aku nggak dengar apa-apa. Volumenya kematikan. Karena gue pernah ada Bang RK di sini. Kalian takut, kayak murtad. Kau jangan kayak gitu. Kau takut sama Reda Marbun. Kau di-spill sama Reda Marbun. Lagi sakit bisik aku Bang. Reda, malam ini doxing Kiai Murtad ya. Itu himbauan. Ya. Himbauan RK. Malam ini doxing. Reda anjing, kau doxing kayak murtad. Yo, dengar dulu. Malam ini kan nama gua kan udah bosan tuh di Reda. Malam ini doxing lah bom Pio sama Kiai Murtad ya. Coba. Aku pengen juga nih, aku lihat ini di mana, bagian mana mereka mau doxing aku ya. Pengen lihat aku. RK, kau tanggung jawab RK. Gue udah bosan di doxing mereka. Gua sama MP udah bosan. Udah kuping gue udah kebal. Aku udah kena Bang, udah. Kalian semua mulutnya tidak baik. Aku tidak cita-cita jadi orang kudus. Begitu. Masih manusia aku. Padre Pio akan dituduh Islam. Terserah. Nanti tinggal kutunjukkan surat baptisku kan aman. Aman aku. Bang RK kan itu penyusup dari Islam. Kurang ajar memang mereka ya. Setan. Bangsat bilang gue Islam. Setan. Bang RK dituduh Islam. Depan gue tabok anjir. Gue ajak duel. Setan-setan itu. Serius, gue dituduh Islam anjir. Serius. Nonton aku Bang RK itu yang foto sama Bang RK yang pakai kopiah itu. Oh, yang sebelum jenggot gue dipotong itu ya kan. Iya, sebelum dihubungi Kardinal Suharyo untuk menjelekan kamu. Lo tahu nggak? Kalian tahu nggak? Sekali Kardinal. Tahu nggak? Mereka mau gitu dibodoh-bodohin nama kadrun gitu ya. Kan di Facebook itu kan ada kadrun yang mungkin waktu dulu gue barbar gitu kan nama kadrun kan. Jadi kadrun emosi, pakailah foto gue, pakailah nama gue gitu kan. Terus tulislah gue nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan hanya karena duit. Akhirnya gue bilang Yesus itu Tuhan, padahal Yesus bukan Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di baik-baik di situ kan, nama gua kan dibuat tuh ya, tapi ada penggemar beratnya gitu kan. Kalau orang yang main Facebook pasti tahu tuh
penggemar berat gitu kan. Penggemar berat, masa penggemar berat mengomentari akun gua gitu kan. Memang fitnahnya udah parah sih mereka ini. Tapi jangan lu tanggapi Bang, nanti juga bosan sendiri. Biarin Ngapain lu aja. tanggapi anjing? Anjing mah nggak usah ditanggapin. Jangan sama kayak mereka, biarin aja. Pengen banget dapat perhatian. Iya, soalnya Kurang makanan perhatian. anjingnya habis. Makanan anjingnya habis anjir. Kurang perhatian sih. Karena mereka ini sebenarnya berhasil loh untuk kita. Kenapa? Mereka tuh berhasil buat kita untuk sama seperti mereka. Edis itu tidak pernah langsung menyerang kita secara langsung, betul tidak? Ada nggak langsung menyerang kita secara langsung? Bang Dia RK, kan Review. Pilatus. Dia kan Pilatus. Nah, makanya itu dia pergunakan itu, ya, karena ada yang penjilat-penjilat dia, ada penjilat-penjilat dia yang siap sedia untuk menggunakan itu, begitu loh, menggunakan momentum itu. Siapa ya tadi? Sosok jadi pemerhati atau apa, sehingga mereka gunakan cara itu untuk menekankan mental dan psikologis orang, begitu ya. Mulai mencoba untuk mencari foto dia, mereka ngelihat kan, wah ini si Kiai Murtad tidak pernah membuka yang namanya kameranya, jadi orang pasti akan tertarik kalau kita bahas Kiai Murtad gitu kan, Mancing dia. atau si Bang RK gitu kan. Orang sudah tahu si RK-nya begini-begini, tapi apakah orang akan tahu kalau dia itu pernah ada begini-begini begitu, padahal bukan seperti itu gitu kan latar belakangnya. Nah, kurasa secara seperti ini memang itu yang sering terjadi di Indonesia ya. Apalagi kan Indonesia itu kan konsumsi kabar-kabar hoax atau kabar-kabar burung itu kan sangat besar ya, sangat luar biasa. Nah, dan ini yang dikonsumsi sama publik, karena yang nonton itu bukan hanya orang Kristen, yang nonton itu orang Islam, begitu. Makanya kenapa mereka itu ketika kita bilang herder, mereka terima dengan itunya ya, karena memang mereka herder, betul-betul herder. Aku nggak mau ngomong kasar ya, kayak apa itu herder gitu kan, herder gitu. Her itu dia wanita, der gitu kan. Herder bilang aja Enggak, asu ya. gitu. Gitu. Ya, pokoknya itulah bahasanya, pasti tahu lah. Nah, karena mereka ini sudah terorganisir ya, mereka ini sudah berkomunitas. Jadi mereka tuh berusaha dengan cara yang lain begitu loh. Dan kita jangan sampai ikutin cara mereka ya. Maksudnya begini, boleh kita mau tegas ke mereka ngomong, wah kamu herder begitu, boleh. Tetapi untuk mengatakan dengan secara lugas kata BINATANG itu jangan. Kenapa? Karena itu yang mereka harapkan, agar orang hilang respect kepada kita. Itu yang mereka harapkan. Ya, itu yang mereka harapkan untuk kita itu hilang, banyak orang akan hilang respect dengan kita. Ini harus hati-hati teman-teman, karena cara mereka juga halus. Kalian sendiri tahu kan, iblis itu kan bermainnya halus sekali ya. Bahkan di perjanjian lama pun dia berkatanya halus sekali, padahal Allah mengatakan jangan makan buah gitu loh, jangan makan buah ini begitu. Tapi masih gitu kan diperhalus oleh iblis, boleh kok makannya begitu. Kamu tidak akan mati kok. Jadi ya inilah, kita harus benar-benar be wise ya, harus bijak ya menanggapi hal seperti ini begitu. Makanya aku kemarin bilangnya, kenapa aku bilang aku disgembel gitu, aku nggak apa namanya fokus kepada si Reda ya, aku nggak fokus kepada si Reda, aku nggak fokus kepada yang lain-lainnya, karena mereka tuh tidak terserah namboruku apalah itu terserah gitu kan. Aku nggak fokus kepada si Reda dan itu, mereka mau doxing silahkan. Karena nanti begini, aku tuh berharap ya penonton itu semuanya itu bijak, lebih bijak lah. Karena kan di sini kan usianya banyak ya, ada yang di atas saya, ada yang 40, 50, 60 gitu kan. Ada yang masih muda gitu, seperti kayak si adik tadi Mikael ya, di bawah kita. Nah, aku tuh berharap penonton itu bisa bijak. Kenapa bisa bijak? Ketika kita tidak menanggapi tuduhan, fitnahan, lalu kemudian doxingan itu, seharusnya kalian bisa bijak.
Bijak dalam artian apa? Oh ternyata si RK tidak seperti itu. Oh ternyata Minayung tidak seperti itu. Oh ternyata Kiai Murtad tidak seperti itu. Oh ternyata begini-begini. Jadi biar lebih bijak. Bukan berarti kita tidak menanggapi itu, kita mengiyakan, tidak. Ya, karena kita tuh tahu batasan. Dalam berdialektika, kita berdiskusi berdialektika itu punya batasan. Kita punya yang namanya etika dalam berdiskusi. Nah, etika dalam berdiskusi ini harus benar-benar kita praktikkan, bukan hanya sekedar omongan saja. Nah, seperti apa contohnya tadi? Kita diskusi dengan elegan, ya. Diskusi dengan elegan, diskusi dengan yang benar-benar lah gitu. Kita fokus pada 10 dalilnya si siapa Edis ya, Nabi Edis alaihissalam. Makanya aku kadang bikin nama dia Nabi Edis, Nabi besar Edis alaihissalam, begitu ya, alaihissalam. Dengan begitu kan orang akan tertarik gitu loh, apa ya maksudnya begitu, kenapa bisa dibilang 10 dalilnya ditolak. Nah, kita bahas di situ, begitu loh, kita bahas di situ, bahas di sini biar orang-orang Kristen tuh juga tahu. Ya kecuali kalau orang Islam, ya kecuali orang Islam. Nah ini kan Islam ini kan kadang suka ikut campur ya. Nah orang Islam kalian itu aku betul-betul apresiasi ya. Kenapa? Justru kalau Islam tidak mendukung Edis, itu adalah orang yang dipertanyakan keislamannya. Karena hanya orang Islam lah yang memang sejalan dengan Edis. Begitu loh, karena hanya orang Islam lah yang sejalan dengan Edis. Kalau tidak sejalan dengan Edis itu dipertanyakan, betulan tidak dia ini Islam tulen. Nah, kalau ada yang Kristen mendukung siapa? Mendukung si Edis. Nah, itu baru dipertanyakan kekristenannya. Kenapa dipertanyakan? Kau itu Kristen atau justru Islam? Karena hanya di luar dari kekristenan lah yang setuju dengan 10 dalil itu. Orang Kristen itu pasti akan menolak 10 dalil itu. Kenapa? Ini iman kekristenan, bukan iman main-main. Gitu loh. Oh tapi Mina kan dia berdebat sama Islam, mau bodo amat mau berdebat dengan Islam, ateis, panteisme, ya, Shinto dan seterusnya. Saya nggak peduli. Kamu sebagai seorang Kristen, ketika kamu berdiskusi sama yang lain, kau harusnya memberitakan iman kekristenanmu. Ketika orang bertanya tentang iman kekristenanmu, kau bisa menjawab. Bukan hanya sekedar kau membahas tentang fatwa ulama, Al-Quran, hadis, tafsir. Bukan hanya itu. Gitu loh. Bukan hanya itu, tapi kau bisa ngerti tentang iman kekristenanmu, kau jelaskan. Begitu loh. Kau jelaskan. Ini yang harusnya paling penting ya bagi seorang apologet, begitu. Nah, kalau soal pendukung-pendukungnya yang lain, ya aku nggak tahu ya intensi mereka itu apa, aku juga nggak tahu pasti ya. Kayak si itu Airban ya, itu Airban dan yang lainnya aku nggak tahu pasti. Ini jujuran aja aku mengatakan aku tak tahu pasti karena aku tidak mau berusaha untuk meraba-raba tujuan mereka apa. Ya, mereka mau dibayar juga terserah ya. Kalian mau bayar tapi jangan sampai orang lain kena. Contoh ya, saya ini kena doxing hanya karena ada Pak Bom Bom di sini loh. Waktu itu di roomnya Padre Pio, Pak Bom Bom naik ke atas, Pak Bom Bom lagi bahasin yang lain. Ya kan, mereka benci sama Pak Bom Bom. Ibarat kata gini, Bu Reda, kalau kamu ada cinta yang tak terbalaskan dari Pak Bom Bom, dia jangan kena ke Minayung ya. Begitu loh. Kalau kamu ingin balikan lagi sama Pak Bom Bom, pacaran, cinta-cintaan, kalian bermesraan kembali kayak dulu, jangan kena. Sabar adek. Sabar adek. Iya loh Pak. Iya loh Pak Bom Bom. Saya tuh Ada dia aja. Saya itu begini loh, saya dapat kabar, Mina nanti kamu itu akan didoxing. Loh, kenapa didoxing? Karena saat itu kamu berbicara sama Pak Bom Bom. Loh, oleh siapa? Kenapa didoxing? Oleh siapa didoxing? Oleh Reda Marbun dan kawan-kawan. Karena Reda Marbun tuh benci sekali dengan Pak Bom Bom. Terus aku bilang begini, Pak. Sorry to say ya. Kalau Bu Reda itu punya cinta tak terbalaskan dari Pak Bom Bom, itu ya harusnya dia utarakan langsung ke Pak Bom Bom, jangan Mina yang kena. Istilah lainnya apa sih Mina? Kalau kau tidak suka sama orang lain, jangan kena ke orang lain, kau langsung datangin orangnya, to the point, kamu DM orangnya.
Jangan banci. Begitu loh, kalau saya nggak suka sama orang itu, saya DM langsung. Saya nggak suka sama kamu, udah selesai, case close. Nggak perlu saya bahas di TikTok, begitu loh. Begitu cara orang yang, begitu cara orang yang benar-benar menggunakan otaknya dengan maksimal. Sebagai manusia Reda yang cemburu, begitu. Mina. Cemburu sama kau, Mina. Reda cemburu. Mungkin dia cemburu sama aku, dekat sama Pak Bombo, makanya begitu kan. Nah, terus kemudian di doxing pun juga aku pikir doxingannya apa? Doxingannya sudah 5 tahun yang lalu pun masih dibawa-bawa. Ditambah lagi yang si roti hidup begitu loh. Saya itu sebenarnya gimana ya? Cukup sekali aja lah berurusan dengan kalian, sudah selesai. Saya nggak peduli. Kalian mau pingsan, mau kalian itu jatuh ke jurang, mau kalian itu kayak gimana, saya nggak peduli sama sekali. Karena saya pedulikan cuma satu. Ajaran orang ini harus saya luruskan, harus saya perangi nih. Karena yang nonton nggak main-main. Oke lah, di dalam itu ada yang Islam, tapi ada yang Kristennya gimana? Mohon maaf ya, saya Katolik. Maaf banget teman-teman dari Protestan. Kami Katolik sebenarnya nggak ada masalah dengan yang dikatakan oleh Edis. Kenapa nggak ada masalahnya? Karena itu tidak mempengaruhi iman kekatolikan. Karena kami orang Katolik tinggal buka data, dokumen sudah selesai. Begitu. Tetapi kenapa kami harus bersuara? Harus louder, berbicara betul-betul keras sekali untuk berbicara. Karena ajaran ini sudah sangat sangat menghina iman kekristenan. Dan kami kasihan dengan teman-teman yang Protestan yang nanti akan dibimbangkan sama orang ini. Apa contohnya? Sudah mulai pendeta-pendeta dihina. Ketika pendeta-pendeta dihina, orang akan percaya dengan siapa lagi? Begitu loh. Orang akan percaya dengan siapa lagi kalau bukan dari pendeta? Mau ke siapa? Mau bertanya tentang iman kekristenan. Terus nanti akan mendebatkan pendetanya sendiri dan mengatakan, oh iya betul, penyalipan itu dari iblis. Kita tuh tidak menyembah, kita tuh hanya berbakti. Betul, kita itu ada poligami. Lalu kemudian Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia memiliki Tuhan. Begitu kan? Itu nanti akan didebatkan di gereja masing-masing. Dan orang pasti akan apa? Orang akan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Edis itu lebih benar ketimbang pendetanya. Nah ini nggak boleh, ini salah. Begitu loh. Cara ini yang salah. Makanya kita bersuara, oh jangan seperti itulah. Jangan seperti itu dong, gitu kan? Jangan begitu. Kamu sebagai seorang Kristen, kita bawa lagi ke koridornya. Ayo kita bawa lagi ke koridornya. Inilah iman kekristenan. Begitu loh. Itu kita. Makanya kita bersuara, walaupun kami sebagai seorang Katolik, begitu. Nah, tapi nanti akan dibilang, oh Mina, tapi kan kamu sering debat sama Protestan. Saya itu debat dengan orang-orang nggak sembarangan, bro. Kristen teologi itu STT, ya, dia sudah S2. Kami pun berdiskusi ya, saya berdiskusi tajam